Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Adik-adik, di edisi video kali ini kita akan belajar tentang ukuran letak data, ya, tentang kuartil. Bagi kalian di kelas 12 SMA, ini adalah materi matematika wajib. Oke, ikuti terus dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip ya, supaya kalian benar-benar paham. Nah, untuk ukuran letak data itu sebetulnya ada kuartil, ada desil, ada persentil ya adik-adik ya. Nah, kali ini kita akan bahas kuartil terlebih dahulu. Sebelum kita jauh membahas tentang kuartil, konsep dasarnya dulu harus kalian pahami. Jadi di dalam kuartil itu intinya data diurutkan dari kecil ke besar dahulu sebelum kita menentukan kuartil ya. Jadi setelah data diurutkan dari kecil ke besar, kemudian baru kita menentukan kuartil. Kuartil itu apa sih? Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian gitu ya. Jadi kalau diibaratkan ini adalah data paling kecil, datum paling kecil, yang ini paling besar setelah diurutkan, maka kuartil itu membagi rentangan data ini menjadi 4 bagian. Ada bagian 1, kedua, 3, keempat gitu ya. Nah, dibaginya dengan apa? Dengan Q1, Q2, Q3. Q1 itu disebut juga dengan kuartil bawah. Oke. Kalau Q2 itu kuartil tengah sesuai dengan posisinya ya. Kalau Q3 itu kuartil atas. Nah, Q2 dengan, kalau kita hubungkan dengan pemusatan data, Q2 itu sama saja dengan median. Itu ya adik-adik ya. Sama saja dengan median. Rumusnya pun sama. Ketika kita menentukan median ataupun Q2 pada data tunggal maupun data kelompok, caranya sama. Hanya mungkin istilahnya saja yang berbeda. Oke, jadi fungsinya kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian sama besar, katakanlah gitu ya. Oke, kita akan bahas kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Perhatikan baik-baik. Untuk kuartil data tunggal, rumusnya Q ke I gitu ya. Kuartil ke I itu sama saja datum ke I dikalikan N ditambah 1 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kuartil itu pada intinya membagi data menjadi 4 bagian sama besar ya. Jadi datum ke I dikalikan N ditambah 1 dibagi ke 4. N itu apa? Ukuran data gitu ya, banyaknya data. Nah, kalau ini Q itu ada 3, kita ganti I nya menjadi 1, 2, dan 3, maka kita dapatkan seperti ini jadinya gitu ya. Jadi Q1 sama dengan datum ke 1 kali N plus 1 dibagi 4. Q2 datum kedua dikali N plus 1 dibagi 4 ya. Q3 sama dengan datum ketiga dikali N plus 1 dibagi 4. Nanti datanya harus diurutkan dulu. Oke, perhatikan contoh berikut. Oke, seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya. Oke, contoh 1, dari data berikut tentukan Q1, Q2, dan Q3. Datanya seperti ini adik-adik, 867, 3, 99, 466. Nah, sebelum kita menentukan kuartil dari data ini, maka kita harus mengurutkannya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita urutkan dari kecil ke besar. 3, kemudian apa? 4, lalu 6, 6 nya ada 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian ada 7, 8, 9 nya 2. Kalau kita cek di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ukuran datanya ada 9. Ini juga harus sama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama ya. Oke, kalau kita mau menentukan Q1 gitu ya. Q1 berarti sama saja data ke 1 dikalikan N-nya 9. Berarti kan 9 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan berapa berarti? Data ke 10 dikali 1 dibagi 4. Berarti kan 2,5 ya adik-adik ya. Datum 2,5 itu maksudnya bagaimana? Gimana cara mencarinya? Begini adik-adik. Jadi 2,5 itu sama saja datum kedua ditambah, berarti masih ditambah 0,5 ya, karena 2,5 kan 0,5 dikali selisih antara datum berikutnya dengan datum kedua gitu ya. Jadi ini datum ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9 gitu ya. Nah, datum kedua berarti kan 4 ditambah 0,5 dikali datum ketiga berapa? 6
ya, 1, 2, 3, 6 kan, 6 dikurangi 4, nah kan gini, maka jadinya apa? 4 ditambah 0,5 dikali 2 berarti berapa? Sama saja, 4 ditambah 1 berarti 5. Oke, gitu ya. Itu Q1. Sekarang kalau Q2, Q2 berarti sama saja, datum kedua dikali 9 ditambah 1 dibagi 4. Jadi tinggal diganti 2 ya. Maka sama dengan berapa ini? Berarti datum ke-5. Ya kan, 20 dibagi 4 ya. Datum ke-5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya kan? Jadi hasilnya adalah 6. Oke, kemudian yang ketiga, Q3 berarti datum ketiga dikali 9 ditambah 1 dibagi 4 berapa jadinya? Datum ke-7,5. Kalau ada koma seperti ini berarti kita mencarinya seperti ini ya, interpolasi. Jadi sama saja Pak, datum ke-7 ditambah 0,5 dikali selisihnya, datum ke-8 kurangi datum ke-7. Oke, maka datum ke-7 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan? 8 ditambah 0,5 dikali datum ke-8 berarti apa? 9 ya. 9 dikurangi datum ke-7, 8. Maka jadinya apa? 8 ditambah 0,5 kali 1 berarti kan 0,5 ya kan? Maka sama dengan 8,5 gitu ya adik-adik ya caranya. Oke, mungkin bisa untuk kasus seperti ini kalian kerjakan dengan cara dicari tengah-tengahnya dulu seperti ini misalnya ya, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9. Karena ada 9 angka di sini, saya nyarinya yang tengah-tengah dulu misalkan, Q2-nya dulu. Berarti kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini tengah-tengah ya. Karena di sini kan ada 4. Ini juga ada 4. Oh, berarti ini adalah Q2-nya. Boleh, sama ya. Kemudian Q1-nya berarti saya cari dari sini, tengah-tengahnya dari sini. Ini kan ada 4, oh berarti tengah-tengahnya di sini. Ya kan? Berarti Q1 itu adalah 4 ditambah 6 dibagi 2, berarti berapa? 5. Sama ya. Oke, Q3-nya berarti tengah-tengahnya dari sini. Oh, tengah-tengahnya ini berarti Q3 sama dengan 8 ditambah 9 dibagi 2, berarti 8,5. Sama ya adik-adik ya. Oke, boleh seperti ini, tetapi hati-hati. Kebetulan di sini kalau kita menggunakan rumus ini, kita dapatkan hasilnya 2,5, 7,5 gitu kan ya. Jadi bisa kita lakukan seperti ini. Tetapi kalau misalkan di sini perhitungannya misalkan gini, 2,25. Berarti kan 2 ditambah 0,25. Iya kan? Tidak bisa dengan cara seperti ini. Gitu ya adik-adik ya. Jadi yang paling valid ya, bagi saya yang lebih valid adalah dengan cara seperti ini. Ya, kalian menggunakan cara interpolasi. Gitu ya. Oke, kalau untuk hanya 2,5, 7,5 seperti ini, komanya 5 ya. Koma setengah gitu ya. Kalian boleh menggunakan cara seperti ini. Dan itu pasti nanti hasilnya akan sama. Oke, kita lanjutkan untuk data kelompok. Jangan lupa like dan tinggalkan komen di bawah. Oke. Kuartil data kelompok. Rumusnya seperti ini adik-adik. Kelihatannya rumit ya, sulit. Tetapi sebetulnya kalau kita pahami betul apa arti dari simbol-simbol ini dan kita aplikasikan ke soal, tidak sulit kok untuk mengingatnya. Ya, mungkin nanti kalian akan menemui perbedaan istilah atau perbedaan simbol yang ada di sini yang saya tuliskan dengan yang kalian terima gitu ya, atau di buku yang kalian baca. Tapi itu tidak masalah karena istilahnya sama. QI itu maksudnya kuartil ke I gitu ya. Kuartil ke I sama dengan tepi bawah ke I ditambah I per 4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Oke, dibagi frekuensi kelas kuartil ke I dikali panjang kelas. Jadi saya tuliskan rumusnya seperti ini ya. TBI ditambah I per 4N dikurangi FKSI dibagi FI dikali P. Jadi masing-masing artinya adalah
QI itu berarti kuartil ke I, tergantung kita mau mencari yang keberapa. Kalau Q1 berarti ya kuartil ke-1 gitu ya. Q2 berarti kuartil kedua. TBI berarti tepi bawah kelas kuartil ke I. Jadi kalau kalian mau mencari Q1 berarti kan TB1, tepi bawah kelas kuartil ke-1. Gitu ya. N adalah ukuran data. Biasanya kalau bentuk tabel itu kan sigma F ya, jumlahan dari frekuensi. FKSI itu maksudnya apa? Frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu jumlahan gitu ya. Jumlahan dari sebelum kelas kuartil Q1. Ya, kelas kuartil ke I ya. Kemudian FI itu apa? FI itu frekuensi dari kelas kuartil ke I. Nah, berarti nanti ketika kita mau mencari kuartil, kita harus menentukan kelas kuartilnya dulu, gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan. P itu apa? Panjang kelas. Nah, I-nya apa? I-nya 1, 2, 3, karena kita bicara tentang kuartil. Kuartil itu hanya ada 3, gitu ya. Nah, kalau rumus ini dijabarkan masing-masing tiap kuartil, maka perhatikan seperti ini jadinya, gitu ya. Jadi kalau Q1 itu berarti TB1 ditambah 1/4 N dikurangi FKS 1 per F1 kali P. Berarti tepi bawah kelas kuartil 1 ditambah 1/4 N, 1/4-nya dari jumlah frekuensi ya, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Dibagi frekuensinya kelas Q1 dikali P. Ya, demikian untuk yang lain. Nah, untuk mencari kelas kuartil itu kalian bisa menggunakan ini ya adik-adik. Kalau kita mau mencari kelas kuartil 1 berarti kita cari aja 1/4 N gitu ya. Kelas Q1 kan sebelum kita menentukan TB dan lain-lain ini kita harus tahu kelasnya dulu ya. Kalau kita mau mencari Q1 berarti kita cari kelas Q1. Caranya gimana? Kita cari ini 1/4 N. Gitu ya, 1/4 N. Kalau kelas Q2 berarti apa? Ini 2/4 N. Kan sama dengan median ya, setengah N ya, 2/4 N. Kalau Q3 berarti kita cari 3/4 N. Nah, ini dicari dulu. Jadi dari kita mencari nilai ini, kita akan tahu letaknya kelas kuartil itu di mana. Gitu ya. Oke, supaya kalian lebih paham apa yang saya maksud, perhatikan contoh berikut ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, contoh kedua, dari tabel distribusi frekuensi berikut tentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini ada tabel adik-adik. Biasanya kalau soal tuh bentuknya seperti ini kalau tabel ya. Jadi ada intervalnya, kemudian ada frekuensi masing-masing interval atau masing-masing kelas. Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah menjumlahkan jumlah frekuensinya, gitu ya. Ini kalau kita tambahkan 20, 20, kalau ini dengan ini 20, 20 berarti 60 ya. Clear, 60 jumlahnya. Jadi ukuran datanya adalah 60. Nah, karena kita mau mencari Q1, Q2, dan Q3, berarti kan kita harus mencari kelasnya dulu. Ya. Kelas Q1 berarti kan tadi 1/4 N ya. 1/4 N, N-nya berapa? 60. Jumlah frekuensi kan 60. Nah, berarti berapa? 15 kan gitu. Kalau Q2 berarti 2/4 N atau setengahnya N. Berarti kan 2/4-nya dari 60 berapa? 30. Ya, clear ya. Kalau Q3 berarti 3/4 N. Maka 3/4 dikali 60 berarti 45. Nah, sekarang kita cek coba. Kalau kita mau mencari Q1 itu hitungan kelasnya 15 ini. Kita urutkan dari paling atas. Ini kan sudah diurut paling kecil ya. Tinggi badan 150 sampai 152, yang ini kan paling tinggi ya. Kita urutkan berarti data ke 1 sampai ke 8 itu ada di kelas ini, interval pertama. Gitu ya. Kemudian lanjutannya ini ke 9. Setelah 1 sampai 8 di kelas pertama, berarti ini 9 sampai berapa? Kalau 8 tambah 15 kan 23 ya. Berarti ini letaknya 9 sampai 23. Kita mencari apa? 15. Berarti 15 kan letaknya di sini. Itu ya. 15. Jadi datum ke-15 itu letaknya di kelas ini, gitu ya. Jadi ini namanya kelas Q1. Oke, bukan ini kok 15 bukan ya, tapi letaknya di sini. Kenapa? Karena ini adalah letaknya datum
9 sampai dengan 23. Oke, itu kalau kita nggak perlu nambahkan kolom lain ya, supaya lebih cepat saja. Kalau misalkan 30, kita cari kelas Q2, berarti kita urutkan aja. Ini 1 sampai 8, berarti ini 9 sampai berapa? 23 ya. Berarti ini 24 sampai berapa adik-adik? 35, iya kan? Sampai 35. Oh, berarti kelas kuartil kedua ada di interval yang ketiga ini. Itu ya. Jadi ini adalah kelas kuartil kedua atau kuartil tengah. Ya. Kemudian kalau yang ketiga, Q3 berapa? 45. 45 kita urutkan aja. Ini berarti berapa? 23. 23 dengan 12 35, iya kan? Berarti dengan 18 berarti 53, iya kan? Jadi datum ke 36 sampai dengan 53 di sini. Ya. Berarti kelasnya kuartil ketiga ada di kelas keempat. Interval keempat ya. Interval keempat. Jadi ada di sini. Nah. Oke. Itu ya. Ini patokan kita. Nah, sekarang gimana cara mencarinya? Ingat rumusnya. Kalau kita mau mencari Q1 berarti apa? Tepi bawah kelas Q1 ditambah 1/4N, ya kan? Dikurangi frekuensi kumulatif kelas Q1 dibagi frekuensi kelas Q1 dikali panjang kelas. Ya, kalau Q2, Q3 tinggal menyesuaikan. Nah, sekarang karena kelas Q1 adalah di sini antara 153 dengan 155, ya kan? 153 sampai dengan 155. Ini kan batas bawah, ini batas atas gitu ya. Ini tepi bawah, tepi bawah berarti gimana? Tepi bawah berarti tengah-tengahnya antara 152 dengan 153. Gitu ya. Di antara ini tengah-tengahnya berarti berapa? 152 setengah. Gitu ya. 152,5 ditambah 1/4N. 1/4N-nya 15, berarti 15 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Kelasnya kan ini ya. Sebelumnya hanya ada 8 ini, berarti hanya dikurangi 8 saja. Oke, dibagi dengan frekuensinya Q1. Frekuensinya Q1 ini 15. Ya, dibagi 15 dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelas itu gimana? Panjang kelas itu boleh adik-adik kalian kurangkan antara batas bawah dengan batas bawah atau antara batas atas dengan batas atas. Ya, 153 kurangi 150 atau 155 kurangi 152. Jangan kalian kurangkan antara 152 dengan 150. Selisih ya. Atau kalau kalian pakai ini berarti yang hitungnya dari mulai 150, 151, 152 kan 3 ya. Oke, jadi panjang kelasnya adalah 3. Nah, jika seperti ini berarti gimana? 152,5 ditambah berarti 7/15 dikali 3. Berarti kan ini boleh kita coret kan? Jadinya 7/5. Oke. Nah, jadinya berapa? 152,5 ditambah berapa ini? 1 sisa 2,4. Berarti kan ya? Berarti 153,9. Ini kuartil 1. Oke. Sekarang yang kuartil kedua. Kuartil kedua atau kuartil ketengah sama rumusnya, tepi bawah kuartil kedua. Karena kelasnya di sini intervalnya antara 156 sampai 158, ya kan? 156 sampai dengan 158, gitu ya. Kalau tepi bawah berarti gimana? Tepi bawah berarti kita harus mencari selisih antara 155 dengan 156 di tengah-tengahnya. Berapa? Tengah-tengahnya berarti 155,5. Gitu ya. Ini tepi bawahnya. Oke, ditambah berapa? 2/4N, ini kita masukkan 30. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Karena sebelumnya kelas Q2 itu ada 2 kelas, ya kan? Ini dan ini. Berarti kita jumlahkan semua ini berapa? 23 kan ya? Berarti ini dikurangi 23. Dibagi dengan frekuensinya dia berapa? 12. Oke. Dikali panjang kelas selalu tetap 3. Gitu ya. Ini langsung kita coret aja boleh ya. 4 berarti berapa? 155
ditambah, ini kalau dikurangi 7 dibagi 4 berarti berapa? 1 sisa 3 kan? 1,75. Maka jadinya berapa? 5 12 ya. Jadinya 7 ya. 51. Jadi 157,25. Oke, itu untuk Q2. Kemudian Q3. Perhatikan Q3 kelasnya di sini. Intervalnya 159 sampai dengan 161. Berarti kalau Q3 tapi bawahnya berapa? Selisihnya tengah-tengahnya ya, bukan selisih, sorry. Tengah-tengahnya antara 158 dengan 159. Tengah-tengahnya berapa? 158,5 gitu ya. Ditambah 3/4 N, ini kita masukkan 45. 45 dikurangi sebelumnya, jumlahan sebelumnya. Sebelumnya kelas keempat ini 18 ini yang frekuensinya 18 ada berapa? Kan ada 3 tuh ya. 1 2 3. Nah, ini kita jumlahkan semua. Berapa jadinya? 20 35 kan? Jadi ini kita kurangkan dengan 35. Nah, dibagi dengan berapa frekuensinya dia? 18. Dibagi 18 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya tetap 3. Nah, ini kalau kita coret berarti kan 6. Oke, maka jadinya berapa? 158,5 ditambah, ini berarti 10 dibagi 6. Itu ya, 10 dibagi 6 itu kan kalau kita coret sama saja 5/3 ya, jadi ya. 5/3. 5/3 itu berarti 1,67 ya. 1,67. Maka jadinya berapa? 160. Nah, 160,17. Ini adalah Q3-nya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang gimana Kak kalau misalkan bentuknya tidak tabel tapi soalnya berbentuk histogram? Nah, umumnya kan kadang gitu. Kalau nggak tabel bentuknya histogram. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Gimana? Sudah di-subscribe ya channelnya ya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan contoh ketiga. Tentukan kuartil atas dari histogram berikut. Oke, ini ada histogram ya adik-adik ya. Ada histogram. Perhatikan baik-baik. Kalau seperti ini 34,5, 37,5 tertulis di sini. Ini berarti apa namanya adik? Tepi bawah. Ini tepi bawah kelas yang ini, gitu ya. Ini tepi atas kelas yang ini. Tapi selain itu juga dia ini tepi bawah kelas yang frekuensinya 5. Oke ya, jadi kalau saya sebutkan ini interval 1, kelas ke-1, kelas kedua, ketiga, ini keempat, kelima, keenam, berarti 34,5 itu tepi bawah kelas ke-1 ini. 37,5 tepi atas kelas ke-1. Tetapi 37,5 tepi bawah kelas kedua. Itu ya. 40,5 tepi atas kelas kedua. Dia juga tepi bawah kelas ketiga. Paham ya? Oke, kemudian apa langkah utama dan pertama yang harus kita lakukan Kak? Jumlahkan frekuensinya terlebih dahulu. Ya, jumlahkan dulu. Ini berarti berapa? 7, 15, tambah 15, 30, tambah 10, 40. Berarti di sini ukuran datanya 40. Nah, kita diminta mencari apa? Kuartil atas. Kuartil atas itu Q1 atau Q3? Ayo, urut ya. Kalau Q1 itu bawah, Q2 tengah, Q3 atas ya. Jadi yang ditanyakan adalah Q3. Hati-hati ya. Oke. Sekarang kalau kita mau mencari Q3 berarti kita harus tahu kelas Q3. Iya kan? Kelas Q3 berarti apa? Kelas Q3 berarti sama dengan 3/4 N. Maka 3/4 dari 40 berapa? 30. Iya kan? Kita coret kan 10 nih. Betul ya? 30. Nah, sekarang data ke 30 di mana? 1 dan 2 di sini. Gitu kan? 3 sampai dengan 7 di sini. Ini kan kalau tambahkan 7 kan? Nah, 3 sampai dengan 7 di sini. Jadi ini 1 sampai 2, di sini berarti 3 sampai 7, di sini berarti lanjutannya 8 sampai berapa? 15. Iya kan? Di sini berarti lanjutannya lagi berapa ini? Data ke 16 sampai
30. Loh, Kak, dari mana? Ini 15 sama 15 kan 30 kan? Gitu ya. Jadi dari datum 16 sampai dengan datum ke-30 ada di kelas keempat. Oke. Jadi ini adalah kelas Q3-nya yang mau kita cari. Itu ya, kelas Q3-nya. Nah, kalau kita mau mencari Q3, berarti kan rumusnya apa? Tepi bawah kelas Q3 ditambah 3/4N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 dibagi frekuensi kelas Q3 dikali panjang kelas. Ya, tepi bawah kelas Q3 berarti kita lihat ini gimana? Ini kan tepi bawahnya ya 43,5. Oke, ditambah 3/4N berarti kan ini 30 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Sebelumnya kelas keempat ada apa aja? Ada ini semua, ini kita jumlahkan semua. Mudah ya, jumlahkan semua berapa? 15 dibagi dengan frekuensinya dia berapa? 15 juga dikali panjang kelas. Panjang kelasnya gimana nih cara nyari? Kalian kalau seperti ini yang diketahui tepi bawah dan tepi atas, maka untuk mencari panjang kelas tinggal kalian kurangkan aja ya. Kalau yang diketahui batas bawah dan batas atas tidak boleh kalian kurangkan untuk mencari panjang kelas. Tapi kalau yang diketahui di sini kan tepi bawah dan tepi atas ya. Jadi panjang kelasnya tinggal kalian kurangi aja. 37,5 kurangi 34,5 atau 40,5 kurangi 37,5 sama ya, atau 43,5 kurangi 40,5 sama. Jadi berapa? 3. Oke, ini kita coret jadinya 5. Maka sama dengan berapa? 43,5 ditambah ini berarti 15 dibagi 5, 3. Maka Q3-nya adalah 46,5. Selesai. Udah ya? Oke. Contoh satu lagi, bentuk histogramnya lain. Perhatikan ini baik-baik. Contoh keempat, tentukan kuartil bawah dari histogram berikut. Kalau tadi atas, sekarang kuartil bawah. Kuartil bawah berarti apa? Q1 yang ditanyakan. Ya. Oke, perhatikan coba. Di sini histogramnya yang diketahui apa ini adik-adik? Ini adalah titik tengah atau sering kita sebut XI gitu ya. Titik tengah, bukan tepi bawah, tepi atas seperti tadi, kan gitu ya. Nah, apa langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini? Sama prinsipnya, kita mencari jumlah frekuensinya dulu ya. Ini supaya lebih jelas saya tulis begini, supaya tidak salah hitung ya. Ini berarti juga sama 5. Jadi kita cari jumlah frekuensinya dulu, ini berapa? Ini kalau kita jumlahkan jadinya berapa? 18, 27, 35, 40 ya. Jadi jumlahnya adalah 40 jumlah frekuensinya. Nah, kalau kita mau mencari Q1 terlebih dahulu kita harus mencari apa? Kelas Q1. Kelas Q1 berarti apa? Seperempat N, berarti seperempatnya dari 40. Berarti berapa? 10. Nah, datum ke-10 letaknya di kelas mana? Kalau ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam misalnya gitu ya. 10 di mana? 1 sampai 3 di sini. Iya kan? 1 sampai 3 di sini. Ini berarti apa? 4 sampai 8. Iya kan? 3 tambah 5 kan 8. Jadi letaknya 4 sampai 8 di sini. Nah, kalau 10 di mana? Ini di sini. Ini letaknya untuk 9 sampai dengan berapa, Adik-adik? 18. Ya. Jadi datum ke-10 itu di sini letaknya, di kelas ketiga. Jadi ini adalah kelas Q1. Gitu ya. Kelas Q1-nya ada di interval ketiga. Nah, untuk mencari Q1 kan kita butuh tahu tepi bawahnya, ya kan? Gimana cara mencari tepi bawahnya? Kan di situ yang diketahui adalah apa, Adik? Yang diketahui kan bentuk titik tengah ya. Kita perhatikan sini. Kelas ketiga, ini kan? Kelas ketiga, titik tengahnya 75. Nah, ini titik tengah kelas kedua. Iya kan? Berarti di antara titik tengah ini, di antara dua titik tengah ini, di sini itu kan tengah-tengahnya.
Ya, tengah-tengahnya, atau dengan kata lain di tengah-tengah ini adalah tepi bawah dari kelas ketiga, kan gitu ya. Berarti tepi bawahnya itu sama saja dengan berapa? 70 ditambah 75 dibagi 2. Gitu ya. Jadi 72,5. Maka di sini sama dengan 72,5 ditambah seperempat N. Seperempat N ini 10, ya kan? Di 10 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q1. Kelasnya kan ini kelas ketiga. Berarti sebelumnya kan ada 2 ini. Ini kita jumlahkan. Berapa jadinya? 8. Ya kan? Dibagi frekuensinya dia sendiri 10. Dikali panjang kelas. Nah, panjang kelasnya gimana? Kalau yang diketahui di sini titik tengah dengan titik tengah, panjang kelasnya juga kalian bisa dengan cara langsung mengurangi saja. Langsung kalian kurangi. 70 kurangi 65 atau 75 kurangi 70 atau 80 kurangi 75. Boleh, ya. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Oke. Nah, ini kita coret 2. Jadinya berapa? 72,5 ditambah dengan ini berarti 2/2, 1. Ya sudah, berarti kuartil bawahnya adalah 72,5. Oke, bisa dipahami ya. Demikian adik-adik untuk seri letak data dalam hal ini kuartil. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya, lanjutan dari ukuran letak data ya. Kita akan segera ke desil dan persentil. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Informatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.